Assalamualaikum sahabat Ayah Jud. Seperti yang kita ketahui, penerimaan seleksi CPNS tahun 2024 telah dibuka. Dan mari, sahabat Ayah Jud, saya akan mengajak teman-teman untuk bisa belajar mulai dari yang dasar, yaitu terkait tentang SKD CPNS 2024 sesuai dengan kisi-kisi yang telah kita bahas di video sebelumnya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang arti dan makna lambang dan simbol negara. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Teman-teman, kita akan mulai belajar dari TWK, jadi dari tentang negara. Jadi, teman-teman juga harus mendalami materi. Jadi tidak hanya mendalami melalui soal-soal, namun juga harus mendalami melalui materi. Oke, langsung saja kita akan lihat materinya. Arti dan makna lambang dan simbol negara. Seperti yang kita ketahui, Garuda Indonesia merupakan lambang negara Indonesia yang juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Walau berbeda tetap sama. Sultan Hamid II lah yang merancang lambang ini, yaitu lambang Bhinneka Tunggal Ika. Namun kemudian disempurnakan oleh Bung Karno. Setelah itu diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara. Pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Ini adalah merupakan lambang negara Indonesia. Kemudian kita akan lihat deskripsi dari arti filosofi lambang negara, yaitu yang pertama Garuda. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Yang kedua, warna keemasan yang terletak di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan. Yang ketiga, Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Kemudian, jumlah bulu Garuda. Jadi Garuda itu juga diperhitungkan bulunya ya teman-teman. Jadi jumlah bulu Garuda Pancasila menggambarkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Jumlah bulu di leher berjumlah 45. Ini merupakan filosofi lambang dari negara. Jadi menggambarkan sebuah seperti bentuk Garuda, di mana situ ada filosofinya tersendiri, dan itu mencerminkan kekuatan suatu negara, dimulai dari simbol negara yang merupakan burung Garuda dengan warnanya, kemudian dengan sayap, paruh, cakar, melambangkan bahwa negara ini mempunyai kekuatan, yaitu untuk membangun, dan tiap bulu-bulunya itu menggambarkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan. Jadi teman-teman, dalam kita itu mempelajari materi, kita harus ingat poin yang ada. Jadi jangan hanya kita mendalami soal, namun kita tidak mendalami materi. Jadi pelan-pelan kita juga akan mendalami materi. Jadi dengan kita dengarkan materi, insya Allah akan ada pemahaman. Oke, selanjutnya kita akan lihat perisai. Yang tadi kan simbolnya itu Garuda, ya, yang kemudian perisai. Nah, makna dari perisai ini merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Kemudian di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam yang tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal tersebut mencerminkan lokasi atau letak Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Kemudian
pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Kemudian, warna dasar pada ruang perisai merupakan warna berbeda atau warna bendera Indonesia atau merah putih. Dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam. Ini warna dasar pada ruang perisai ya, teman-teman ya. Jadi ini di sini warnanya warna bendera merah putih, yaitu warna bendera Indonesia. Dan pada bagian tengahnya ini memiliki warna dasar hitam. Nah, jadi selain lambang Garuda seperti yang kita jelaskan tadi dengan warnanya yang keemasan, punya paruh, kemudian punya cakar, kemudian juga memiliki jumlah sayap, dan ini perisai ini adalah sebuah bentuk peradaban ataupun budaya dalam bentuk perlindungan. Jadi bahwasanya dengan adanya perisai berarti Indonesia mampu melindungi. Kemudian kita akan lihat gambar. Nah, jadi ini ada gambar. Jadi seperti yang dilambangkan bahwa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah tetap yang pada dasarnya yang udah dirumuskan tadi, semboyan. Jadi walaupun kita berbeda tetap sama. Makanya ini di dalam genggaman ya, di cengkramannya burung Garuda ini begitu kuat, begitu erat. Nah, jadi apapun yang terjadi kita tetap berpegang teguh bahwa Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita itu berbeda namun tetap sama. Nah, inilah burung Garuda yang digambarkan dalam simbol tadi. Nah, kemudian ini adalah perisainya. Nah, di perisai inilah ada 5 sila yang menjadi Pancasila, 5 dasar ya, 5 dasar Pancasila yang terdiri dari yang pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, ini bentuk rantainya ini nggak sama ya, walaupun nampak seperti sama, namun dia ini berbeda. Jadi walaupun kita itu berbeda, walaupun kita itu tidak sama ras, suku, bangsa, namun kita itu tetap sama, tetap bersatu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa walaupun kita berbeda, namun tetap sama. Mau ras, suku, bangsa itu berbeda, namun tetap pegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ini ada pohon beringin, ini adalah persatuan Indonesia. Kemudian ada kepala banteng, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ini adalah padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah yang menjadi 5 sila, sehingga lahirlah Pancasila dari dasar, dan ini menjadi dasar dari negara. Dan kita juga harus paham bahwa lambang dari negara itu juga mempunyai makna yang tersendiri. Dan ketika kita itu menjawab soal terkait tentang CPNS ataupun SKD, terkait tentang pemahaman ataupun penalaran itu soal TWK, tentu yang akan diangkat menjadi soalnya itu dalam bentuk kasus. Dan kita akan ditanyai tentang ini masuknya kemana, ini lambangnya lambang apa, seperti itu. Jadi kita harus paham. Kalau dengan kita itu paham, kita akan mudah untuk bisa menjawab soal-soal. Nah, jadi disesuaikan teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin meng-request itu materi, itu boleh, insya Allah akan kita buat. Jadi mungkin kita juga sama-sama belajar ya teman-teman ya, dari pengalaman-pengalaman dari tahun lalu. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa lulus SKD CPNS tahun ini ataupun lulus CPNS tahun ini dan bisa menjadi PNS ya teman-teman. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang ikut channel ini dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam menjawab soal, kemudian ditambahnya pemahaman tentang pembelajarannya, baik itu TWK, TIU, dan TKP. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya, nantikan aja. Insya Allah akan kita upload video materi-materi selanjutnya. Insya Allah akan bermanfaat dan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB yang ada di video sebelumnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.